Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mensubmit artikel jurnal ilmiah yang kita miliki di dalam Dinamika. Oke, yang pertama-tama kita harus terkoneksi terlebih dahulu dengan jaringan internet. Lalu kita buka halaman browser yang kita miliki. Di sini kami menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita ketik saja riset.unisma.ac.id. Ini adalah tampilan utama dari riset.unisma.ac.id dan ini adalah beberapa jurnal yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang. Karena kita ingin memasukkan artikel kita ke dalam Dinamika, maka kita harus mencari jurnal Dinamika Hukum. Oke, silakan kita scroll saja sampai ke bawah sampai kita temukan pilihan Dinamika. Oke, di sini kita sudah temukan yaitu adalah Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Silakan diklik Dinamika, gambarnya boleh ataupun view jurnal, silakan. Ketika kita sudah berhasil mengklik Dinamika tadi, ini adalah tampilan awalnya. Lalu ketika kita mensubmit tulisan kita harus memiliki akun terlebih dahulu di Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Ketika kita belum memiliki akun tersebut, kita harus register terlebih dahulu. Silakan diklik register. Di sini sama halnya ketika kita mau membuat akun di dalam sosial media, sama halnya dengan kita membuat akun di Dinamika. Silakan diisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertama, kita bisa tulis di sini username-nya, dia harus huruf kecil, angka, ataupun ada tanda baca. Password-nya itu paling tidak harus 6 angka, 6 huruf atau 6 karakter, boleh huruf ataupun gabungan. Validation-nya harus kita cantumkan di sini. Salutation tidak perlu kita isi. First name. Oke, ini karena kebetulan nama saya ada 3 suku kata, ini bisa kita masukkan satu persatu. Tapi ketika teman-teman hanya memiliki nama suatu suku kata, maka first name-nya ini dengan last name-nya bisa ditulis sama. Misalkan di sini saya namanya Istiana, hanya Istiana saja, berarti last name-nya juga Istiana. Lalu ketika teman-teman itu memiliki nama lebih dari 3 suku kata, nama depan silahkan digunakan, nama belakangnya juga diisi, dan yang tengah-tengah ini adalah 2 suku kata ataupun kata nama teman-teman. Inisial ini adalah singkatan dari nama kita, berarti bisa saya sebut di sini adalah Ika. Gendernya adalah perempuan. Afiliasi tidak perlu diisi, signature juga tidak perlu diisi, lalu kita bisa tulis email kita. Selanjutnya sama, kita harus mengkonfirm email yang kita miliki. Orchid ID tidak perlu, URL tidak perlu, phone silakan masukkan nomor telepon teman-teman sekalian. Teks tidak usah, mailing address kosongkan saja. Country kita pilih Indonesia. Bio statement tidak perlu. Nah, di sini konfirmasi, silakan ketika teman-teman mau menerima konfirmasi dari kami, silakan diklik saja. Jika tidak, tidak perlu. Working language-nya mau dipilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dipilih saja semuanya. Register, reader, dan author. Ini adalah hal yang terpenting ketika kita mau memasukkan artikel, namun kita tidak mengklik atau mencentang author ini,
ini, maka kita tidak bisa memasukkan artikel kita. Maka author ini wajib untuk dicentang. Setelah sudah diisi semua, ya dari awal username, password. Saya ulangi lagi, username ini adalah huruf kecil dan gabungan dari angka ataupun tanda baca. Lalu password paling tidak harus 6 karakter minimal. Validation-nya juga harus kita sesuaikan dengan ada yang kode unik di sini. Lalu first name Kristiana Kusuma Ayu sesuaikan dengan nama kita. Jika hanya memiliki satu suku kata, silakan nama diulang antara first name dan last name-nya bisa sama. Oke, inisialnya juga, gendernya juga perlu. Lalu email, confirm emailnya, nomor telepon, country, dan confirmation dan pilihan lainnya ini harus dicentang ya. Setelah selesai kita klik register. Oke, berarti ketika ada kesalahan akan tampil seperti ini, error occurred processing this form. Kita harus tahu kenapa kok salahnya di mana. Ya, berarti di sini karakter you entered tidak cocok. Tadi saya tidak memasukkan validasinya tidak cocok. Jadi teman-teman kalau ada kesalahan dalam mendaftar akan keluar seperti ini, error occurred processing this form. Kita akan tahu kesalahan kita di mana dan itu kita harus perbaiki. Jika sudah, kita klik register lagi. Oke, kalau sudah berhasil kita mendaftar, tampilannya akan seperti ini. Ya. Dan misalkan teman-teman kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris, bisa sebenarnya kita mengubah pilihan bahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia. Kita bisa klik di sini, select language, dan kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita submit. Ya, ini kita sudah berubah tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya setelah kita mendaftar di dalam dinamika ini, kita kan tadi mau mengirim naskah kita. Berarti di sini kita harus mengklik ya, sebagai penulis sudah, berarti kita dapat melakukan penyerahan naskah. Jadi silakan diklik penyerahan naskah baru. Oke, sudah. Ya, di sini ini adalah ketika ingin langkah pertama, ketika kita ingin menyerahkan naskah baru, akan tampilannya seperti ini. Langkah 1, memulai penyerahan naskah. Di sini kita harus menceklis naskah kita. Pastikan teman-teman memiliki naskah yang sudah disetujui oleh pembimbing, karena di sini dinamika ini diperuntukkan untuk teman-teman menerbitkan artikel yang berasal dari skripsi teman-teman. Jadi kami hanya membantu teman-teman untuk mengupload berkaitan dengan substansi merupakan tanggung jawab penuh dari teman-teman dan pembimbing teman-teman sekalian. Oke, pastikan naskah ini belum pernah dipublish. Lalu juga sistematika yang sudah sesuai dengan buku pedoman. Lalu teman-teman juga harus siap menyesuaikan sistematika dan substansi ketika kami, tim editor, menemukan beberapa ada yang masih salah. Lalu keputusan layak dan tidaknya untuk dimuat di dalam dinamika juga merupakan keputusan dari tim editor dan atau reviewer. Dan di mana nanti ketika ada yang masih salah, ataupun teman-teman ini ternyata skripsinya itu artikel jurnalnya tidak diterbitkan, teman-teman harus siap untuk menerima segala keputusan tersebut. Maka perlu diingat, ketentuan berkaitan dengan bisa tidaknya diterbitkan di dinamika, mohon untuk diperhatikan. Ya, sudah. Ketika kita sudah menceklis semua apa yang di sini, apa yang ditentukan di sini, berarti kita sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi harus kita klik dulu, simpan dan lanjutkan. Langkah yang kedua yaitu adalah mengunggah naskah. Ya,
Oke, silahkan dipilih naskah teman-teman ada di mana disimpannya dengan cara choose file. Pilih di mana tempat naskah teman-teman disimpan. Setelah selesai, akan lagi kembali seperti ini tampilannya langkah 2, dan yang membedakan adalah ada file penyerahan. Ketika sudah ada file penyerahan seperti ini, berarti file teman-teman sudah berhasil diunggah. Tahapan selanjutnya adalah tinggal klik simpan dan lanjutkan. Langkah ketiga adalah memasukkan metadata naskah yang akan kita submit di dinamika ini. Nama depan, tengah, dan belakang ya, sama seperti tadi waktu register. Ini otomatis ketika kalian meregister di awal tadi. Judul dan sari ini kita berasal dari artikel, maka perlu kita membuka artikel kita. Sudah, ketika artikel sudah kita buka, silakan tinggal kita kopas saja ya. Lalu yang untuk sari ini adalah abstrak, kita isi dari yang bahasa Inggris hingga bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia, nama agen tidak perlu diisi. Referensi ini berasal dari daftar pustaka. Silakan langsung ke daftar pustaka. Jika sudah terisi semua, kita bisa cek. Saya ulangi ya. Dari penulis, ini adalah nama dari teman-teman sekalian ya, ini otomatis dari register. Lalu judul ini, judul artikel. Lalu sari, ini adalah dari abstrak. Selanjutnya pengindeksan bahasa Indonesia, lembaga pendukung tidak perlu diisi. Referensi, ini adalah daftar pustaka, wajib harus diisi ya, karena ini akan berkaitan dengan citasi. Ketika sudah semuanya, harus kita klik simpan dan lanjutkan. Oke, sudah berhasil. Kita sudah masuk ke langkah keempat, yaitu adalah unggah file tambahan. Ini tidak perlu diisi ketika teman-teman tidak ada yang harus diunggah. Biasanya berisikan tentang instrumen riset ataupun set data, sumber yang dengan kata lain akan tidak tersedia bagi pembaca, figur, dan tabel. Ini tidak perlu diisi ketika memang tidak ada, bisa kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tinggal klik simpan dan lanjutkan. Setelah selesai, dikonfirmasi, ini akan ada tampilan seperti ini. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil memasukkan naskah, metadata juga sudah ada. Ketika ini tidak ada, maka teman-teman harus kembali ke langkah sebelumnya. Bisa jadi mulai dari langkah pertama ataupun dari langkah kedua. Terpenting adalah pastikan bahwa naskah sudah tersubmit. Ketika selesai, tinggal klik penyerahan selesai. Oke, berarti di sini sudah berhasil kita menyerahkan naskah ke dinamika. Setelah ini silahkan boleh di log out atau teman-teman bisa membaca artikel yang ada sebelumnya. Tinggal nanti kami dari tim editor akan melihat apakah benar-benar teman-teman sudah memenuhi syarat untuk di-upload artikelnya agar bisa digunakan sebagai syarat yudisium. Oke, saya rasa cukup. Itu adalah tutorial bagaimana cara kita mensubmit artikel kita ke Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.